Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Ada yang pernah lagi iseng atau gabut terus berujung buka Facebook? Dari situ kita bisa lihat kabar dari teman lama, lihat foto-foto liburan, atau mungkin lihat ada yang lagi jualan online ya. Terus muncul notifikasi begini, si Budi sedang live. Pemandangan yang biasa banget di homepage kita kan? Tapi gimana kalau notifikasi yang harusnya jadi ajang silaturahmi atau sekedar hiburan itu dalam sekejap berubah jadi sebuah undangan untuk menyaksikan detik-detik terakhir hidup seseorang? Udah penasaran sama kisah-kisah yang bakal aku bahas? Hai, aku Jenny, yuklah! Lavonte White. Waktu hari Valentine di tahun 2017, mungkin kalian ada yang lagi sibuk siap-siap untuk makan sama pacar, siap-siap beli hadiah, atau lagi deg-degan mau confess ke gebetan ya. Tapi buat Brianna Devonte yang lagi hamil, ayah anaknya yaitu Lazari Collins, dan keponakannya Lavonte White yang baru berumur 2 tahun, hari itu malah jadi hari tragis mereka. Jadi tepat di saat Brianna lagi sibuk nyalain fitur live Facebook sambil menyanyi-nyanyi di mobil, sebuah mobil tiba-tiba menepi di samping mereka. 2 orang dari dalam mobil itu langsung mengeluarkan senjata dan juga memberondong mobil mereka dengan tembakan. Live streamnya itu merekam semuanya. Kepanikan, suara tembakan, dan kekacauan. Lazari Collins ditembak 5 kali dan tewas teman-teman. Lavonte White, si anak kecil yang malang, ditembak sekali di leher dan juga tewas di rumah sakit. Dan Brianna sendiri juga kena tembak di bagian perut sehingga harus kehilangan anaknya. Keluarga mereka bingung setengah mati, kenapa mereka harus jadi target ya? Dan jawabannya terungkap setelah salah satu pelakunya yaitu Doniel Harris ditangkap ya. Dia mengaku aksi itu dilakukan untuk membunuh Collins yang merupakan salah satu anggota geng member sebelah, sehingga Brianna dan juga Lavonte itu hanya korban di waktu yang salah aja. Aduh, enak ya ngomong begitu. Tapi untung pengadilan tetap memberikan hukuman yang adil karena ketiga pelaku yaitu Doniel Harris, Devon Swan, dan juga Jeremy Ellis berakhir di penjara untuk waktu yang lama. Philando Castile. You told him to get his ID, sir, and his driver's license. Oh my God, please don't tell me he's dead. Please don't tell me my boyfriend just went like that. Keep your hands where they are, please. Yes, I will, sir. I'll keep my hands where they are. Itulah momen-momen sesaat ketika Diamond Reynolds mengeluarkan ponselnya sembari live di Facebook dan menunjukkan pacarnya yang berdarah yaitu Philando Castile, seorang petugas kantin sekolah yang berujung ditembak beberapa kali oleh seorang polisi. Jadi di Amerika itu sebenarnya bukanlah hal yang aneh ya kalau kalian tuh diberhentiin sama polisi hanya untuk diminta surat-surat kayak SIM ataupun STNK. Nah, cowok berumur 32 tahun yang bernama Philando Castile tadi itu ceritanya lagi nyetir sama pacarnya yaitu Diamond Reynolds dan anaknya yang baru berusia 4 tahun. Tapi mereka diberhentiin sama seorang polisi bernama Yanes yang katanya gara-gara lampu rem mobilnya mereka tuh rusak teman-teman. Yanes minta SIM dan juga surat-surat lah. Castile yang punya izin resmi untuk bawa senjata dengan sopan ngasih tahu lah ya ke polisi kalau dia tuh punya senjata di mobilnya. Polisi Yanes dengan tegas bilang lah begini, jangan dikeluarin. Castile pun sebenarnya juga udah berusaha menenangkan polisi itu dengan bilang kalau dia cuma mau ngambil dompet untuk ngambil SIM-nya ini. Tapi entah kenapa polisinya tuh panik. Dia langsung melepaskan 7 kali tembakan ke arah Castile dari jarak dekat. Nah, tepat setelah tembakan itu, pacarnya itu Diamond Reynolds dengan panik langsung lah tuh yang ngeluarin handphonenya dan juga nyalain Facebook Live-nya. Reaksi yang agak aneh sih, tapi zaman sekarang memang apa-apa perlu direkam biar orang tuh pada percaya ya. You told him to get his ID, sir, and his driver's license. Oh my God, please don't tell me he's dead. Please don't tell me my boyfriend just went like that. Keep your hands where they are, please. Yes, I will, sir. I'll keep my hands where they are. Dari sini bisa kalian dengar juga ya kalau polisi Yanes masih berusaha membela diri, sementara Diamond tuh berusaha ngejelasin kalau cowoknya ini bukan mau nembak, melainkan hanya mencari dokumen yang polisinya tuh minta sendiri. Yang bikin nambah sedih adalah ternyata ada anak kecil yang sedang duduk di kursi belakang dan kemungkinan besar nih melihat semua kejadian itu. Dan seperti yang kalian tebak, kasus ini langsung viral, dimana anehnya juga nih polisinya dibebaskan dari semua tuduhan pembunuhan. Gak bersalah jadinya dia, kenapa ya bisa begitu? Bodycamnya polisi itu ternyata nggak bisa nampilin dengan jelas apa yang terjadi di dalam mobilnya Castile. Nggak kelihatan apakah tangannya Castile beneran mau ngambil senjata atau cuma mau ngambil dompet. Nah, pengacara polisinya pun berargumen kalau kliennya ini merasa nyawanya tuh lagi terancam, sehingga ya dia menembak untuk membela diri. Sementara itu, satu-satunya bukti dari Reynolds yaitu Facebook Live baru dimulai setelah penembakan terjadi. Dan pada akhirnya keputusan juri untuk bebasin polisi itu sampai hari ini masih menjadi luka dan juga perdebatan luar biasa. Sharon Maya Dickey.
zaman sekarang, live di sosmed sambil nyanyi gitu udah biasa banget gak sih? Tapi gimana jadinya kalau live streaming itu tanpa disadari nih, justru jadi rekaman detik-detik kematian kalian sendiri? Inilah kisah Jeremiah Dickies, seorang remaja berusia 19 tahun dari Brooklyn, New York. Menurut ibunya, Jeremiah adalah anak yang baik hati dan juga suka menolong ya. Dia cinta banget sama musik rap dan juga bercita-cita jadi seorang rapper. Tapi semua mimpi itu harus terkubur selamanya karena dia berada di tempat yang salah dan juga di waktu yang salah. Jadi pada 4 Februari 2020, sekitar jam 6:45 sore, Jeremiah tuh lagi iseng-iseng live di Facebook dari dalam mobilnya. Dia tuh lagi asik nyanyiin lagu dari rapper favoritnya gitu deh. Namun, tepat setelah 35 detik nge-rap, dia ngeluarin kepalanya dari jendela mobil, dan di momen itulah 5 kali suara tembakan terdengar. HP-nya langsung jatuh dan layarnya jadi gelap. Para penonton yang lagi nonton live-nya langsung panik lah di kolom komentar sebelum live-nya itu terputus. Yang bikin cerita ini makin tragis adalah lokasi kejadiannya cuma beberapa blok dari rumahnya. Bahkan para tetangga di sekitar situ awalnya nggak sadar ya kalau itu adalah suara tembakan. Seorang pemilik toko di dekat situ mengira kalau suara itu tuh cuma suara petasan atau anak-anak lagi iseng lagi main. Mereka nggak tahu kalau Jeremiah, remaja yang tinggal di dekat situ, baru aja ditembak di bagian kepala. Sampai sekarang nggak ada yang tahu siapa pelakunya, nggak ada yang tahu kenapa Jeremiah yang ditembak, dan nggak ada yang tahu juga ya apa motif dibaliknya. Polisi cuma dapat clue kalau pelakunya berumur 20-an, pakai jaket biru, dan juga celana jeans. Yang kasihan juga sih, kita aja sebagai penonton kaget, apalagi orang tuanya nggak sih? Anaknya tuh cuma izin pamit main untuk nge-live sambil nyanyi kayak biasa, malah nggak pulang untuk selama-lamanya. Terrell Smith. Kalian pasti sering lihat kan ada orang adu bacot atau saling sindir di kolom komentar atau waktu lagi nge-live? Ya biasanya sih cuma berhenti di situ aja kan? Tapi gimana jadinya kalau adu bacot di Facebook Live itu justru berakhir dengan tembakan di dunia nyata? Inilah kisah Devin Terrell Smith, seorang seleb Facebook dari Amerika. Jadi sebenarnya Devin yang sudah berumur 46 tahun dikenal sebagai sosok yang baik hati di lingkungannya ya. Dia tuh suka memasak dan juga sering bagi-bagi makanan gratis deh. Tapi di Facebook dia punya persona yang berbeda. Dia tuh ceplos, jujur brutal, dan gak takut sama siapapun aja deh. Ratusan orang yang selalu nonton live-nya itu kepengen dengerin celotehannya yang seru-seru gitu. Namun pada tanggal 28 Juni 2022, saat Devin tuh lagi live streaming, dirinya adu mulut sengit sama seseorang di kolom komentarnya. Ain't shit going on in Ipsy? That's what I don't get with y'all. Y'all said we keep shit going on. This is Ipsy, the same place that y'all grew up at. Like what you moved, see? You moved out of Ipsy? Man, Ipsy ain't got shit going on in Ipsy. Ipsy is gonna be Ipsy just like when everybody else is here. Y'all act like Ipsy gonna change overnight. Like, I look at it like this. You and Ipsy, like, why y'all get on Facebook and do that? Y'all keep some shit going on in Ipsy. Man, listen. Ipsy gonna be Ipsy. There's shit going on everywhere. That's what I don't get with people. I'm proud of y'all that moved out of Ipsy and think y'all bettered yourself. But y'all focus on Ipsy a lot. It's not Ipsy. Like, y'all sit back like, come on, man. Devin tuh ngeledek orang itulah ya. Dia pokoknya bilang kalau pindah kota tuh nggak akan bikin dia jadi orang yang lebih baik. Si penonton yang tersinggung berat ngancam dengan bilang kalau dirinya lagi bawa 60 peluru. Nah, si Devin itu malah nantangin dong. Gue gak peduli lu bawa 100 peluru kek. Begitulah kata si Devin. Dan mengejutkannya beberapa menit kemudian, sebuah mobil bersih 3 orang menepi di depan rumah Devin. Dan lebih dari 30 kali tembakan ditujukan ke arahnya. Yang bikin cerita ini makin tragis adalah Devin tuh nggak langsung tewas loh. Meskipun tubuhnya tuh penuh luka tembak, dia masih berjuang untuk hidup sampai para medis datang dan membawanya ke rumah sakit. Tapi beberapa jam kemudian dia akhirnya meninggal dunia. Dari sini polisi langsung melakukan penyelidikan di mana hanya karena drama media sosial doang, ketiga pelaku yaitu Sheriff Bonner, Tyree Bates, dan juga Corian Brown sampai niat berbuat kejam seperti itu. Walaupun bukan salah Terrell, tapi aku harap dari kejadian ini bisa kalian jadiin pelajaran ya. Kalau kalimat yang kalian keluarin tuh bisa berujung jadi penentu masa depan kalian juga loh. Jadi berbijaklah ya kalau ngomong ataupun nulis apapun di internet. Antonio Perkins. Di dunia sosmed ada satu aturan gak tertulis yang penting banget nih sebenarnya. Kalau punya musuh, jangan pernah sekalipun deh ngasih tau lokasi kalian tuh lagi di mana. Nah, kali ini adalah kisah Antonio Perkins atau yang dikenal dengan nama Cicero Yayo. Jadi saat usianya 28 tahun, dia ini malah mengubah brandingan dirinya.
Udah bukan jadi anggota geng lagi, tapi jadi seorang influencer yang suka live di Facebook. Tapi tepat di tanggal 15 Juni 2016, Antonio ini nge-live sambil ngasih tahu alamat lengkapnya dong. Dan baru juga 6 menit nge-live, entah dari mana terdengar suara rentetan tembakan. Seenggaknya ada 6 peluru yang diarahkan ke tubuh Antonio. Meskipun dalam sekejap ada tetangga yang nelpon bantuan, ada tim medis yang datang juga, dan sukses dibawa ke rumah sakit juga nih, tapi 22 menit setelah kejadian, dirinya tetap dinyatakan meninggal karena tembakannya kena ke bagian leher dan juga kepala. Namun sampai sekarang polisi belum tahu siapa pelakunya, dan diduga sih ada hubungannya dengan masa lalu dia sebagai anggota geng ya teman-teman. Walaupun dia udah pensiun dari dunia itu dan pengen hidup damai sama ketiga anaknya, tapi sayangnya dosanya mungkin terlalu banyak sehingga musuh-musuh lamanya pada langsung datang di momen dia ngasih tahu alamatnya itu. Dan yang lebih mirisnya lagi, sampai sekarang video live-nya tuh masih tersebar di Facebook, dimana nggak berujung di take down karena dianggap tidak melanggar apa-apa. Kiana Herndon. Di zaman sekarang, live di media sosial itu udah jadi cara untuk kabur dari kenyataan kan? Kita bisa curhat, kita bisa nyanyi, atau ya sekedar ngobrol sama teman-teman virtual lah. Begitu juga sama Kiana Herndon ini yang sambil jaga, sembari nge-live di Facebooknya juga ya. Jadi di tahun 2017, ibu yang baru menginjak usia 25 tahun dari Arkansas ini, awalnya cuma nge-live nyanyi-nyanyi, ngobrol-ngobrol doang, dan sembari mangku anaknya yaitu Riley yang baru berusia 1 tahun. Ya, biar nggak jenuh aja gitu. Tapi di tengah-tengah live-nya tuh ekspresi Kiana berubah total. Napasnya jadi berat, mulai gemeteran, dan terus-terusan mengusap wajahnya seolah sedang kesakitan. Anggota keluarganya yang lagi di rumah saat itu sempat lihat, tapi mereka nggak nganggap serius. Mereka pikir Kiana cuma lagi bercanda. Sampai akhirnya Kiana jatuh ke belakang dan berhenti bergerak. Nah, saat Kiana terjatuh, handphonenya tuh terlepas lah ya dari tangannya. Putranya yang masih kecil tadi ini kemudian ngambil handphone ini dan mulai mainin. Dirinya nggak sadar kalau ibunya itu lagi berjuang meregang nyawa di sampingnya. Live streaming itu terus berjalan dan penontonnya yang terus bertambah cuma bisa nonton dengan bingung dan juga penuh dengan rasa ngeri. Beruntungnya nggak lama kemudian ada yang sadar kalau ini beneran darurat dan diteleponlah 911 pada saat itu juga. Tapi sayangnya semua sudah terlambat. Kiana dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit beberapa jam kemudian. Setelah diselidiki ternyata Kiana punya masalah tiroid yang serius dan baru aja didiagnosis kanker. Dia sering mengalami serangan rasa sakit yang parah yang dia gambarkan seperti jantungnya mau loncat keluar dari dada. Dan nge-live di Facebook ini adalah caranya untuk melupakan rasa sakit itu sebentar ya. Ya serba salah sih posisinya. Di satu sisi keluarganya nyalain orang-orang di Facebook yang cuma nonton dan gak cepet sadar. Tapi di lain sisi, ya gimana dengan keluarganya sendiri? Padahal ada di rumah yang sama saat kejadiannya itu berlangsung kan? Intinya kalau dari aku sih, di saat kita melihat ada orang dalam bahaya, mau dimanapun itu, harus kita anggap serius ya. Jangan anggap sepele teman-teman, karena mungkin aja nih momen hidup dan matinya mereka tergantung dari bantuan kalian. Roosevelt Rankins. Dikenal sebagai orang yang aktif, supel, dan punya banyak teman, ternyata bukan jadi jaminan ya kalau hidup kalian tuh bakal mulus-mulus saja. Hal ini dialami sama Roosevelt Rankins, seorang pria berumur 34 tahun yang punya 5 anak di rumahnya. Sehari-harinya, bapak ini suka update live di Facebook, di mana para penonton pun kelihatan ramah-ramah semua. Cuma sayangnya di tanggal 23 Januari 2020, Rankins malah membuat live Facebooknya sebagai saksi mata atas pembunuhan yang dilakuin sama Bakari Taylor. Jadi, pelaku berusia 19 tahun itu masuk dalam rumah waktu Rankins lagi live dan di saat sudah melihat targetnya, langsung ditembaklah dengan begitu brutal. Dalam sekejap, pria ini jatuh tak bernyawa dan semuanya terekam serta tersiar secara langsung juga. Beruntung, gak lama setelah itu live-nya terputus, di mana jelas membuat semua penontonnya tuh shock dan juga bingung ya. Keluarga sama teman-temannya juga pada kaget semua karena dia tuh emang dikenal sebaik itu. Dan ternyata pembunuhan itu gak sepenuhnya pembunuhan acak ya teman-teman. Laporan polisi menyebutkan kalau Bakari Taylor sempat adu mulut dengan Rankins beberapa saat sebelum Rankins memulai live streamingnya itu. Nah, karena gak terima, Taylor kemudian balik lagi ke rumahnya Rankins dan melakukan penembakan fatal tersebut. Ya, meskipun gak ada yang bisa mengembalikan nyawa Rankins, setidaknya pembunuhnya tuh berhasil ditangkap ya. Teman-teman dan juga keluarga yang berduka pun kemudian bekerja sama untuk memastikan kelima anak Rankins yang ditinggalkan ini tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Nakia Venan. Dan terakhir, ada kejadian di mana Facebook Live bukan cuma jadi saksi bisu atas kasus penembakan atau pembunuhan keji, tapi remaja bernama Nakia Venan mutusin untuk mengambil nyawanya sendiri. Yang bikin kasus ini tambah viral adalah umur Nakia sendiri masih 14 tahun.
Tapi dari kecil dia emang gak hidup seperti kebanyakan bocah pada umumnya. Sepanjang hidupnya, Nakia terlempar di antara dua orang tua, yaitu ibu kandungnya yang sering mukulin tanpa ampun, dan negara bagian Florida yang terus-terusan mengembalikannya ke ibu yang sama. Yang Nakia pengen tuh cuma satu sih sebenarnya, yaitu kasih sayang dari ibunya teman-teman. Tapi gimana sih yang dia dapatkan? Hanyalah pukulan dan juga sabuk. Sistem panti asuhan pun gak membantunya sama sekali ya. Dalam waktu 9 bulan, dia pindah rumah sebanyak 14 kali. Terus-terusan pindah begini bikin dia gak pernah bisa dapat perawatan kesehatan mental yang layak. Dia udah kayak bola pingpong yang dilempar ke sana kemari sampai akhirnya dia gak kuat lagi. Dan puncaknya terjadi pada 22 Januari 2017. Nakia mulai live di Facebook dari kamar mandi rumah asuhnya. Selama hampir 3 jam dia curhat dan nunjukin niatnya untuk bunuh diri. Ratusan orang tuh pada menonton. Banyak yang memohon agar dia tuh nggak ngelakuinnya ya. Tapi ada juga yang tega menuduhnya cuma cari perhatian dan bilang itu semua palsu. Tapi bagian paling kejam dan bikin hati hancur dari cerita ini adalah apa yang dilakuin sama ibunya. Laporan menyebutkan kalau ibu kandungnya yaitu Gina Alexis juga nonton live itu selama 2 jam loh. Tapi bukannya menenangkan ataupun menolong, dia malah komen dengan sangat brutal dan juga nggak berperasaan. Intinya ibunya ini malah ngatain Nakia seperti ini. Dasar anak menyedihkan yang cari perhatian. Dan bilang kalaupun Nakia mati, hidup akan terus berjalan. Bayangin di saat kalian lagi di titik terendah dalam hidup dan satu-satunya orang yang kamu harapin bisa menolong, justru menjadi orang yang mendorong kalian lebih jauh ke jurang. Dan beberapa saat setelah komentar itu muncul, Nakia Venan mengakhiri hidupnya, gantung diri dengan shawl di kamar mandi, sembari disiarkan langsung di depan ratusan penonton. Sebuah akhir yang tragis ya dari seorang anak yang seumur hidupnya cuma mencari cinta, tapi nggak pernah mendapatkannya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.